so. I love you. Pramosara 103,9 FM The Family Radio Station. Masih di ajang semangat pagi Sobat Pramosara. Senang Arik bisa kembali menyapa Anda. Dan 1 jam ke depan kita akan ngobrol nih dengan Ketua BPC Peradin Lamongan. Langsung dengan Bapak Thomas nih Arik manggilnya nih. Oke, Nirul Bahi Al-Haidar SH. Kayaknya di kesempatan hari ini nih temanya juga cukup menarik ya. Karena ngomongin soal prosedur poligami yang sah. Nah, selama 1 jam ke depan Sobat, kita akan ngobrol, kita akan kupas tuntas. Jadi untuk Anda tetap stay tune di frekuensi yang sama di 103,9 Pramosara FM Lamongan. Anda masih tetap bersama kami di 103,9 Radio Prameswara Lamongan. 103,9 FM The Family Radio Station Prameswara. Oke baik, tentunya untuk Anda yang masih simak Semangat Pagi, ini langsung ketemu dengan Ketua dari BPC Peradin Lamongan, Bapak Nirul Bahi Al-Haidar SH. Dan kita ngomongin juga soal prosedur poligami yang sah. Sebenarnya memang kalau kita ngomongin sedikit aja ngomongin soal poligami atau menyinggung aja omongan tentang poligami ini pastinya juga cukup menarik gitu. Nah, apa sih yang akan kita bahas untuk hari ini? Ini kira-kira prosedur yang seperti apa gitu? Baik, terima kasih dengan Mbak Arik. Oh, Mbak Arik ya. Di sini memang sudah menjadi fenomena juga di lingkungan atau di masyarakat kita. Benar. Bahwasanya urusan poligami ini sangat digandrungi banyak lelaki, namun dibenci banyak perempuan. Benar sih ya. Tetapi di sini juga kita terkait dengan poligami, kalau dalam kajian hukum Islam itu pun sudah jelas dan dibolehkan juga sah. 4 ya. Iya, betul. Fankihu ma tabalakum minan nas masna wa sunna wa suruba salah ruba itu ya. Jadi bisa menikah dengan 1 atau 2 sampai 3 atau 4 istri. Tapi di sini pun ada beberapa syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi untuk pada proses poligami tersebut. Nah, kemudian dalam undang-undang pun juga telah disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, Undang-Undang Nomor 1. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi ketika mau melaksanakan proses poligami tersebut. Jadi memang ada syarat-syarat khususnya betul, ya. Betul. Jadi bukan hanya asal gitu. Bukan hanya asal. Ini kan banyak sekali di masyarakat Lamongan atau mungkin di masyarakat pada umumnya ketika poligami punya istri 1 di sana, 1 di sini. Ini kan nanti berdampak pada kaitan ke depan terkait anak atau ahli waris. Benar. Nah, ini nanti ketika ada permasalahan ke depan, ini nanti susah ketika itu tidak ada legal formalnya atau mungkin buku nikah. Nah, tapi ketika kita mau bersama-sama memproses proses poligami itu, nah itu nanti legal formalnya ada, kemudian hak anak, kemudian sampai pada ahli waris itu nanti bisa terpenuhi. Oke, jadi memang ketika poligami pun sebenarnya istri kedua hingga istri keempat itu berhak memiliki betul. Memiliki buku nikah ya. Betul. Kedua-duanya harus. Tidak hanya istri yang pertama bukan? Enggak, tapi kedua-duanya juga harus mendapatkan buku nikah ketika itu memang sudah dilalui proses yang benar. Jadi memang sesuai dengan prosedurnya yang benar pastinya juga nantinya ketika menentukan ahli waris. Ini sudah ada buku nikahnya berarti aman gitu kan, seperti itu artinya. Betul. Nah, ini kira-kira syaratnya apa saja sih yang nantinya harus dilakukan ya? Kan memang tadi sempat bilang bahwa memang ada syarat-syarat khususnya gitu. Ada syarat-syarat khusus diantaranya harus mengetahui istri yang pertama. Ini nih. Nah, ini nih. Itu pun, doh kan ya. Iya, harus ada hitam di atas putih istri pertama mengetahui dan menyetujui untuk menikah lagi. Nah, itu bagaimana kalau misalkan tidak
tidak setuju gitu. Itu tidak bisa terpenuhi. Tidak berarti bisa syaratnya. terpenuhi. Iya. Deng dong, zong. Nggak bisa tuh ya. Iya, betul. Lalu kira-kira kalau sudah katakanlah sudah terpenuhi nih satu syarat, oke boleh gitu. Lalu apakah syarat selanjutnya akan mengikuti atau gimana? Oh iya, yang jelas ada beberapa syarat lagi, di antara juga ada terkait penghasilan. Nah, kalaupun cuman pengen istri yang banyak, cuman penghasilannya 5 juta kan ini juga nanti kasihan juga. 5 juta satu hari, boleh ya? 5 jutanya bisa berapa gitu kan? Jadi minimal kalau satu istri 5 juta, kalau 2 istri berarti kan 10 juta untuk tingkat penghasilannya. Jadi memang ada hitung-hitungannya ya. Iya. Kira-kira istri yang pertama itu berapa, istri yang kedua harus sama kah? Ya harus sama lah. Itu tadi ya, harus betul, adil gitu. betul. Lalu memang kalau itu mengenai nominal, lalu langkah atau syarat selanjutnya ini apa? Yang syarat berikutnya adanya juga tadi yang pertama adalah persetujuan istri, yang kedua terkait penghasilan, dan ketika emang sudah atau mungkin kelengkapan administrasi lainnya, di antaranya fotokopi KTP, KK, kemudian surat permohonan, kemudian ada juga lagi fotokopi mungkin akta-akta cerai ketika memang itu sudah pernah cerai. Nah, itu harus dipenuhi semua. Oke, itu secara administratif. Betul. Ya. Nah, kalau tadi ngomongin syarat yang pertama harus sesuai, harus dapat izin dulu sama istri yang pertama gitu. Katakanlah ini adalah poligami yang kedua gitu. Sama dong ya? Sama, harus mengetahui istri-istri sebelumnya. Mau dapat istri yang ketiga nih gitu. Nah. Waduh, iya, gimana tuh? Sama? Iya, sama halnya seperti istri yang pertama, jadi harus mendapat izin dari istri yang pertama dan istri yang kedua. Oke, nanti... Dan juga nanti tingkat penghasilan harus lebih tinggi juga yang jelas. Harus lebih tinggi. Iya, katakanlah lebih tinggi. istri yang pertama dan yang kedua penghasilannya 10 juta satu hari. Satu hari ya, bukan satu bulan. Lalu ketika ingin menikah dengan istri yang ketiga, penghasilannya harus minimal 15 juta gitu kan. Iya. Harus ada peningkatan. Kalau nggak ningkat-ningkat nggak boleh nikah lagi ya Mas. Dan nanti kan dari pengadilan tetap menganggap nggak mungkin cukup untuk kebutuhan 3 istri dengan penghasilan. Oke, jadi memang ada hitungannya, jangan asal gitu ya. Katakanlah kalau usahanya itu aja, berarti dia nggak boleh dong untuk nambah istri lagi, atau penghasilannya tetaplah gitu. Berarti nggak boleh dong. Tetap nanti menjadi faktor penentu adalah ketika kemampuan untuk membiayai atau menafkahi. Oh, Jadi ini kayaknya seru banget loh. Ya di nafkah istri kan tetap harus lahir batin ini. Iya benar-benar. Oke, ini masih banyak lagi yang akan kita bahas ya. Tentunya ya. Jadi untuk Anda Sobat Pramosara tetap stay tune. Anda yang mau tanya boleh di laman Facebooknya Pramosara di kesempatan hari ini. 103,9 FM The Family Radio Station Prameswara. 3,9 FM The Family Radio Station. Untuk Anda terima kasih yang masih pantau Pramosara, dan yang pastinya juga ini menarik sekali kalau Anda sudah menyimak dari awal, yaitu prosedur bagaimana caranya untuk poligami. Jadi memang ada syarat-syaratnya, cara yang sah ya tadi ya Pak Nirul ya, bahwa memang ada hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang suami yang ingin berpoligami. Salah satunya yaitu finance-nya harus mencukupi. Kalau masih segitu-gitu aja nggak boleh nih nambah istri gitu. Iya. Lalu apa aja nih selain itu tadi, beberapa syarat tadi? Nah, di antaranya syarat-syarat juga yang harus dipenuhi ketika mau poligami, yaitu ada surat pernyataan berlaku adil. Berlaku adil? Iya. Ada surat pernyataannya ya? Betul, ada surat pernyataan berlaku adil. Jadi istri yang pertama harus membuat surat pernyataan itu. Jadi istri yang pertama yang membuat? Bukan, nanti suami yang membuat, kemudian tanda tangan juga dari istri yang pertama tadi. Oke, jadi memang ada suratnya dulu. Iya. Katakanlah seorang istri yang pertama ini tadi belum begitu paham atau belum begitu tahu tentang syarat-syaratnya itu seperti ini gitu kan. Dan suami itu katakanlah yaitu tadi gitu, seenaknya gitu, katakan dia
mumpung istriku yang pertama ini nggak ngeh nih gitu. Akhirnya syarat selanjutnya bisa dibilang tidak dilakukan. Seperti tadi mengajukan surat apa tadi untuk berlaku adil. Nah itu tidak diberikan kepada istri. Tadi gimana dong? Kan itu syarat mutlak itu. Oh itu syarat mutlak. Iya. Jadi ketika emang syarat-syarat itu tidak bisa dipenuhi salah satunya, nanti tetap tidak bisa diproses poligaminya. Oke, ada tanda tangannya kah? Gitu, ya. Iya, ada tanda tangan nanti. Jadi nanti pada proses di pengadilan itu semua syarat-syarat ini harus bisa dipenuhi. Jadi mungkin bisa saya bacakan satu persatu persyaratannya. Iya, silakan. Jadi yang pertama itu menyerahkan surat permohonan, jadi permohonan untuk melakukan poligami. Nah, kepadanya tetap pengadilan agama. Kemudian yang kedua menyerahkan fotokopi KTP pemohon. Jadi yang suami harus menyerahkan fotokopi KTP. Kemudian fotokopi KTP juga kepada istri yang pertama juga. Nah, kemudian yang ketiga fotokopi KTP calon istrinya. Nah, itu pun juga harus dilampirkan. Kemudian syarat yang selanjutnya yaitu fotokopi akta nikah pemohon. Jadi menunjukkan bahwasanya pemohon juga pernah menikah sebelumnya. Nah, syarat selanjutnya yaitu surat pernyataan yang tadi tidak keberatan untuk poligami atau surat persetujuan dari istri yang pertama. Nah, kemudian ada lagi syaratnya yaitu menyerahkan surat pernyataan berlaku adil dari suami atau dari pemohon. Nah, semua ini syarat-syarat surat-surat ini pun bermaterai semua, bertanda tangan. Kemudian menyerahkan surat keterangan harta bersama yaitu karena ini juga nanti terkait gonogini juga. Nah, kemudian harta bersama ini yang diperoleh dari sebelumnya dengan suami atau istri sebelumnya ini hartanya berseberapa ukurannya. Nah, kemudian syarat selanjutnya yaitu menyerahkan fotokopi penghasilan. Nah, penghasilan kemampuan dari suami ini ada fotokopinya yang dibuat oleh kepala desa atau pejabat yang berwenang. Oke. Nah, kemudian syarat-syarat lagi yang lain yaitu menyerahkan surat izin dari pejabat yang berwenang. Ini jika suami itu atau yang ingin poligami ini anggota TNI atau PNS ataupun Polri. Nah, ini. Nah, jadi itu persyaratan-persyaratan mutlak yang harus bisa dipenuhi ketika kita mau poligami. Berarti mereka yang TNI atau Polri atau PNS pun bisa ya? Bisa. Melakukan poligami. Nah, ini bagaimana dengan seseorang yang katakanlah dia ingin berpoligami tapi istrinya itu di luar negeri gitu. Jadi beda negara gitu. Apakah memang harus prosedurnya juga itu tadi sama gitu? Iya, tetap sama. Jadi nanti pada proses di persidangan istrinya ini pun harus dihadirkan juga. Istri yang pertama atau sebelumnya? Istri pertama didatangkan, kemudian calon istri pun harus dihadirkan di hadapan persidangan. Jadi nanti majelis hakim akan tanya kepada para istri ini juga, apakah menyetujui, alasannya apa, nah, seperti itu. Dan ini harus bisa dijawab oleh suami juga atau mungkin dari calon-calon istrinya, apakah merasa keberatan atau enggak. Oke, memang tidak ada yang ditutup-tutupi ya di sini. Betul. Fair semuanya Betul. gitu. Tidak ada Bahkan dusta di antara kita. waduh, kayak lagu ini ya. Nah, memang yang namanya poligami di Indonesia khususnya ini masih tabu ya. Katakanlah kalau sang suami yang menikah lebih dari satu istri, itu aduh kok istrinya kok 4 gitu ya, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali opsi atau opini masyarakat yang akhirnya membuat seorang laki-laki atau membuat istri yang pertama nggak boleh nikah lagi gitu. Istrinya satu aja gitu. Memang kalau dipaksain kayak gitu memang ada nggak sih hukum-hukumnya atau mungkin ada yang oke lah kelonggaran gitu istilahnya? Ya, yang jelas istri mana yang mau dimadu sih, Mbak? Benar. Itu satu jawaban yang cocok sekali. Iya benar. Tapi kalau itu dari sisi agama ya. Betul. Bagaimana dengan dari sisi hukum? Kita belum sampai belok ke situ nih. Iya, yang jelas ketika kita ngomong poligami, jadi ada memang beberapa seperti permasalahan atau mungkin kasus yang saya tangani ketika orang mau berpoligami. Banyak ya kasusnya.
Nah, jadi satu di antaranya emang karena istri yang pertama contohnya tidak bisa mempunyai anak. Itu satu contohnya. Nah, satu contohnya karena si suami ini ingin punya keturunan. Nah, kemudian karena istri pertama tidak mempunyai anak atau belum Tidak mempunyai bisa. anak, sekian tahun sudah menikah. Nah, akhirnya bagaimanapun juga ini istri pun nggak bisa memaksa ketika suami mau menikah lagi. Jadi bisa gunakan jalur alternatif. Betul. Gitu. Itu salah satu kasusnya. Ada kasus lainnya mungkin? Ya, ada juga beberapa Selain kasus itu? yang lain, tapi ini pun nanti juga berdampak juga pada istri-istri yang Selanjutnya. yang sebelumnya ketika emang tidak mengetahui. Jadi banyak nikah atau mungkin poligami karena atau faktor siri ya. Nah, ini Nah, jadi belum nyinggung ya tadi tidak ya. secara sah di hadapan hukum negara. Jadi contohnya kasus pernah itu di negara kita juga pernah. Banyak, bukan pernah ya, banyak ya. Iya, jadi yang pernah itu Macica Muhtar itu kan juga pernah. Benar-benar. Nah, kemudian dia kan siri. Nah, kemudian ketika anak-anaknya terkait apa itu Bikin nafkahnya akta bikin gitu akta, ya. ini kan juga butuh Akta lahir. pengakuan. Tapi ketika emang belum pernah dilakukan proses nikah yang sah, dan negara tetap tidak mengakui itu adalah anaknya. Oke, jadi memang harus ada yang namanya itu tadi prosedur yang benar sehingga mendapatkan surat-surat yang benar juga gitu. Nah, nanti sobat kita masih bahas lagi. Jadi untuk Anda yang mau bertanya seputar poligami yang sah prosedurnya seperti apa, ini cocok sekali untuk Anda para bapak-bapak ya. Boleh ikutan komen di laman Facebooknya Prameswara di kesempatan hari ini. Anda masih tetap bersama kami di 103,9 Radio Prameswara Lamongan. Prameswara 103,9 FM The Family Radio Station, dan tentunya juga masih di ajang semangat pagi. Sobat, kalau mungkin Anda pagi hari ini sudah menyimak dari awal bahwa memang kita sedang ngobrol asik nih dengan Ketua BPC Peradin Lamongan bahwa ada prosedur poligami yang sah. Kalau selama ini Anda taunya poligami yaitu tadi sempat disinggung ya, pernikahannya secara siri. Namun sebenarnya memang ada prosedur yang sah dan ada syarat-syarat tertentunya tadi ya. Ini sebenarnya kalau mereka yang belum paham tentang poligami, yaitu tadi jalur yang kedua yang digunakan yaitu nikah siri. Itu gimana tuh? Iya, kalaupun nikah siri yaitu ketika sudah punya istri yang pertama kemudian istri yang kedua dinikah secara siri. Nah, ini yang nanti dampaknya nanti ketika ke depan ketika mempunyai anak. Nah, legal formalnya anak nanti seperti apa, mau ngurus akte kelahiran pun sulit. Karena nanti ini nama bapaknya siapa. Nah, kemudian nanti juga ketika anak masuk sekolah ada kartu keluarga juga tanda seperti itu. Nah, belum lagi ketika nanti bapaknya wafat contohnya almarhum. Nah, ketika nanti ini kan juga secara hukum Islam pun mendapatkan hak waris juga. Nah, tapi di sini ketika hukum negara ngomong hak waris pasti harus ada identitas yang lengkap dulu, identitas yang legal dulu. Nah, tapi kalaupun ini legal formalnya diindahkan nanti pun ini akan menjadi kesulitan. Makanya memang kasus Macica Muhtar itu akhirnya akta dari si anak itu tadi diberi nama anak ibu ya. Iya. Ya. Nah, itu kan juga nanti bisa menjadi contoh kita bersama. Jadi jangan sampai ketika makanya ini juga menjadi peringatan untuk ibu-ibu atau mungkin dari mbak-mbak yang lain yang di luar sana ketika harus mau lebih nikah, cerdas gitu ya. Jangan mau nikah siri ya. Benar. Ini kenapa ya? Promosi terus ini dari tadi ya. Nah, ini ya nggak apa-apa intermezzo biar nggak ngantuk gitu kan. Betul, Nah, ini memang menjadi suatu hal yang kadang-kadang seorang wanita di luar sana itu tidak begitu paham prosedurnya bagaimana. Akhirnya mereka mengiyakan dengan nikah siri itu tadi. Lalu kasus yang sebenarnya datang kenjenengan gitu ya, dengan berbagai kasus, salah satunya itu tadi nikah siri. Ini sempat akhirnya jadi masalah yang seperti apa sih? Contoh kasusnya gitu.
Iya, jadi ketika emang nikah siri. Jadi nikah siri memang sah secara agama pun sah. Benar, tapi nggak ada suratnya gitu Betul, ya. nah ini jenenge kono surat kan nanti juga sulit. Nanti ditilang. Gitu ya. Jadi emang di hukum negara pun juga cukup dilindungi juga, baik untuk yang istri-istri pun nanti juga dilindungi hak-haknya. Jadi seperti peristiwa yang pernah terjadi tahun 2017 itu ada seorang pengusaha menikahi secara sah 3 istri sekaligus. Langsung ya? Langsung sah. Boleh ya? Boleh aja. Boleh aja katanya. Jadi itu memang secara normatif perkawinan tersebut pun sah. Nah, tapi tetap ketentuan ataupun syarat-syarat itu pun harus dipenuhi. Oke, harus terpenuhi ya. Berarti di situ ada istri yang pertama, istri yang kedua, istri yang ketiga. Apa semuanya istri yang pertama? Gitu? Enggak ya. Nah, itu salah satu contohnya di Indonesia, langsung nikah 3 dan itu diperbolehkan. Nah, lalu berarti katakanlah tadi balik lagi ke finance-nya. Ini masuk kategorinya, masuk dalam syarat persyaratan itu tadi dong. Iya, betul. Jadi surat pernyataan penghasilan dari mengetahui kepala desa atau pejabat yang berwenang. Jadi saya pernah menangani juga permasalahan permohonan poligami, tapi ketika emang penghasilannya pun tidak bisa memenuhi, saya pun nggak berani untuk menguruskan itu, karena itu adalah salah satu syarat mutlaknya. Iya, syarat mutlak. Kalaupun nanti penghasilannya cuma sedikit pun saya juga nggak berani. Jaminannya apa untuk istri yang kedua nanti ketika diberi nafkah lahir batinnya seperti apa juga. Gitu. Tapi memang yang terjadi atau kasus yang banyak itu seorang istri akhirnya tidak mendapatkan, seorang suami yang ingin berpoligami yang akhirnya tidak mendapatkan izin dari si istri yang pertama. Itu banyak gak sih juga sempat ada datang sampai ke sana nggak sih? Ya pelaku siri itu karena itu, karena takut istri yang pertama, suami takut istri ini, jadi takut enggak nanti, wah dibilang selingkuh ataupun yang lain, padahal kadang-kadang si suami itu pun sudah menikah secara siri. Nah karena dia melakukan, kalaupun nanti melakukan proses poligami secara sah di hadapan hukum pun, dia mungkin takut dengan istri yang pertama. Nah tapi itu pun nanti tetap berdampak ke keturunannya ya. Iya, kepada istri yang kedua pun juga nanti berdampak. Oke. Ini ada yang mungkin pengalaman sempat menangani kasus yang seperti apa sih, yang benar-benar yang sehingga si suami istri ini benar-benar akhirnya mencoba untuk poligami, namun ada syarat yang belum terlampaui, tapi mencoba untuk tetap berpoligami gitu. Sempat ada nggak sih kasus seperti itu? Karena ketika kita mau dalam proses persidangan, ketika nanti di pengadilan pun, emang syarat-syarat itu sudah bagian penting. Jadi kalaupun masih ada satu yang belum bisa terpenuhi, satu aja, belum nggak bisa, boleh ya? Belum bisa. Iya. Bukan berarti tidak bisa, belum bisa. Belum bisa. Iya. Oke. Jadi katakanlah syarat pertama boleh, tapi finance-nya nggak mencukupi atau keuangannya tidak mencukupi, berarti nggak bisa jalan lagi Iya. loh. Harus bisa terpenuhi dulu. Oke. Nah ini sebagai seorang wanita khususnya ya, harus lebih paham juga ada hal-hal atau syarat-syarat yang memang sudah ditentukan dan ini sudah syaratnya sudah pakem gitu, mutlak, sehingga ada satu syarat saja yang tidak bisa terlaksana, maka poligami ini tidak bisa dilakukan. Kita akan kembali lagi sobat tentunya di Ajang Semangat Pagi. Anda masih tetap bersama kami di 103,9 Radio Prameswara Lamongan. Di kesempatan hari ini nih juga Arik masih dengan Bapak Nirul Bahri dari Ketua BPC Peradin Lamongan, dan kita juga dari awal juga sudah ngomongin soal bagaimana sih syaratnya apa aja sih tentang poligami yang sah, tentunya secara hukum dan secara agama. Tadi kalau mungkin dari awal Anda sudah menyimak ada beberapa hal, kalau ada satu saja yang belum terlampaui gitu,
ini tidak bisa dilakukan yang namanya poligami. Lalu bagaimana dengan poligami dengan syarat seorang istri ini tadi minta cerai gitu. Sudah poligami nih, katakanlah mereka sudah, dia seorang laki-laki tadi sudah menikah beristri 4 gitu. Lalu yang istri yang pertama ingin cerai gitu. Apakah juga diperbolehkan? Jadi ketika istri pertama telah memberikan izin untuk proses poligami, nah kemudian dalam kurun beberapa waktu kok rasanya seperti ini atau mungkin dirasa ada sesuatu yang mengganjal, dan itu pun menjadi hak istrinya untuk mengajukan proses gugatan cerai. Oke. Dan Tadi itu pun boleh. Tadi kan sempat ada yang namanya surat adil ya. Betul. Nah, apakah seorang istri yang pertama tadi boleh mengajukan karena kamu tidak adil gitu? Akhirnya suratnya tadi diserahkan ke suaminya gitu. Gimana? Iya, jadi dalam gugatan cerainya nanti pun itu pun ada materi-materi isi di gugatan itu. Karena apa? Karena dia telah sudah mempunyai istri lagi dan kenyataannya dia dalam perjalanan kurun waktu itu tidak bisa berlaku adil. Nah, jadi suratnya itu tadi yang bermaterai bisa diajukan ya. Nah, ini jadi suatu hal yang mungkin dikatakanlah warga Lamongan khususnya, sehingga mereka lebih melek lagi, lebih tahu juga bahwa syarat-syarat poligami yang sah itu memang ada. Ini nih yang sering terjadi ketika seorang laki-laki yang mau menikah lagi, pastinya kadang malu ya mau bilang ke istrinya. Bukan malu sih, tepatnya takut gitu. Akhirnya yaitu tadi mengambil menikah dengan cara menikah siri. Dan rentetannya yaitu anaknya mungkin katakanlah tadi tidak sesuai dengan, tidak mendapatkan surat-surat yang lengkap gitu. Lalu katakanlah dia sudah menikah secara poligami secara sah 2 kali. Lalu istri yang ketiga ini secara siri. Itu bagaimana, Mas? Ada nggak sih, sempat nggak sih ada seperti itu? Ya sama halnya dengan istri yang pertama yang kedua tadi juga. Jadi ketika memang sudah mempunyai istri yang 2 istri, ya istri yang pertama, istri yang kedua. Nah kemudian dari proses istri yang ketiga ketika dilakukan siri pun nanti sama halnya dampak negatifnya ketika proses urusan anak legal formalnya ibu nanti belum bisa terpenuhi juga. Pengaduan yang sempat datang mungkin sempat banyak pengaduan yang seperti apa sih? Mungkin? Jadi pengaduan ketika mau proses, kalau yang paling banyak itu mesti terkait konsultasi ya. Jadi ini prosesnya seperti apa, gimana. Tanya mau poligami gitu. Nah, kemudian ketika syarat-syarat ini harus dipenuhi, itu yang paling banyak adalah surat persetujuan dari istri. Nah itu mungkin yang juarang atau mungkin yang sulit. Yang alot gitu katanya, susah ya. Betul. Untuk urusan penghasilan kadang-kadang masih mampu, tapi urusan persetujuan ini mungkin yang belum bisa. Jadi kasusnya yang sempat atau sering datang itu adalah surat perizinan dari istri sebelumnya ya. Betul, ya. Oke. Nah, bagaimana dengan hak asuh anak gitu? Kalau tadi sedikit ngomongin soal perceraian ya, poligami yang katakanlah istri sebelumnya sudah ingin bercerai. Lalu hak asuh anak ini bagaimana? Ada hubungannya nggak sih? Nah, ketika istri bercerai, poligami tadi, nah, ini nanti, istri yang dipoligami. Betul. Nah ini nanti lihat dulu anaknya ini usia berapa. Jadi ketika itu emang anaknya masih kecil pun ini masih menjadi tanggung jawab suami atau mungkin ayahnya juga. Karena tetap bagaimanapun ayahnya tetap ayahnya, nggak mungkin mantan ayah saya kan. Iya benar. Beda dengan suami kan masih ada mantan istri saya, mantan suami saya kan gitu. Nah ketika anak ini adalah masih tanggung jawab jadi dari orang tua. Nggak mungkin dia mantan anak saya, nggak mungkin. Dan itu nggak boleh ada nanti pembiaran itu. Nah itu nanti tetap hak-haknya pun harus terpenuhi. Beda dengan ketika emang anak sudah mandiri, dalam arti dia sudah besar, sudah bisa berusaha sendiri, kemudian juga nanti ke depan dia atau mungkin sampai dia sudah mau melangsungkan pernikahan, nah itu beda. Itu nanti untuk haknya pun nanti sudah bebas haknya. Jadi seperti itu pun ini jadi apa ya istilahnya akibat mungkin katakanlah
sang istri tadi yang ingin bercerai dengan suami yang berpoligami tidak tahu bagaimana caranya atau mungkin sebenarnya hak asuh anak itu tadi seperti hak asuh anak atau anak yang mendapatkan uang atau apa ya istilahnya dari ayahnya itu tadi. Ini kan mereka yang tidak berani bersuara akhirnya takut gitu. Nanti takutnya gini deh. Sempat datang juga nggak sih ke jenengan dengan seperti itu gitu, konsultasi atau gimana gitu? Iya, nah jadi apapun namanya nafkah ketika emang itu sudah menjadi hak tanggungan ya. Jadi hak tanggungan, jadi walaupun ini bukan terkait poligami saja, walaupun nggak poligami, jadi ketika emang suami istri sudah menikah dan dia mempunyai anak, jadi ketika anaknya itu masih kecil, ini jelas tanggung jawab dari orang tua laki-laki pun juga tanggung jawab. Jadi sampai dia kebutuhan pendidikannya tercukupi, kemudian makan minumnya juga harus bisa terpenuhi juga. Ya seperti sebagaimana ketika masih kumpul bersama dengan suami istri itu. Nah beda nanti ketika atau mungkin istri nanti sudah menikah lagi dengan orang lain. Nah ini mungkin mempunyai kadar-kadar yang beda lagi. Dalam arti ketika tetap hak itu ada, tapi tidak sepenuhnya karena apa? Sudah menikah lagi dan ini nanti tetap menjadi atau mungkin hak tanggungan dari suami yang baru. Ya. Kalau kita ngomongin soal pernikahan ini, ya itu tadi balik lagi ke pernikahan poligami, apalagi poligami gitu ya, istrinya lebih dari satu, pastinya kebutuhannya juga banyak gitu. Lalu suaminya yang biasanya berpenghasilan sekian gitu, satu bulannya bisa mencukupi istri 4, tiba-tiba ya itu tadi tidak sesuai lagi. Ini apakah seorang istri yang dipoligami ini berhak menuntut kok nggak sesuai sih, nggak adil, nggak kayak kemarin atau gimana gitu? Ya berhak saja, boleh-boleh saja. Jadi tapi juga harus diketahui karena ketika kita ngomong rezeki pun nggak sepenuhnya lancar. Ya. Balik lagi ya. Iya. Jadi mungkin ketika emang si istri tahu emang suaminya seperti itu, biasanya nggak ada masalah, kok ini ada masalah. Nah ketika dia sadar diri, mungkin nggak akan terjadi hal tersebut. Kalau yang sadar. Betul. Beda mungkin ketika ada yang manas-manasin. Nah, wah, beda lagi. Akhirnya terjadi konflik dan lain sebagainya. Oke, baik. Untuk Anda sobat, kita balik lagi. Tapi selepas yang satu ini, tetap stay tune di 103,9 Pramusaran FM Lamongan. Anda masih tetap bersama kami di 103,9 Radio Pramusaran Lamongan. Oke, baik, tentunya untuk Anda Sobat Pramusaran di kesempatan hari ini juga banyak yang sempat Anda lakukan ya, sambil dengerin Radio Pramusaran sambil beraktivitas. Tadi sempat nyimak juga gitu, karena memang poligami ini memiliki syarat yang mutlak gitu, sehingga poligami ini pun poligami yang sah gitu ya. Dan Arik juga sudah ngobrol juga dengan Bapak Nirul bahwa memang ada beberapa hal atau syarat-syarat yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki yang ingin berpoligami. Mungkin bisa diingatin lagi nih untuk sobat Pramusaran yang lainnya, syarat-syarat tersebut gitu. Iya, jadi sekali lagi ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi ketika pendengar Pramusaran dimanapun berada, dia mau melakukan proses poligami, dia ada syarat ketentuan yang harus dilengkapi. Jadi yang pertama adalah menyerahkan surat permohonan untuk melakukan poligami. Nah, kemudian syarat yang kedua yaitu menyerahkan fotokopi KTP dari pemohon, kemudian dari istri yang pertama dan calon istri. Nah, kemudian syarat yang ketiga yaitu menyerahkan fotokopi akte nikah pemohon, kemudian menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan untuk di poligami atau persetujuan tadi. Kemudian syarat lagi menyerahkan surat keterangan harta bersama, juga penghasilan. Nah, ini yang nanti ada pejabat yang berwenang yang bertanda tangan, dalam arti di sini di tingkat desa ya kepala desa. Kemudian ketika emang bekerja di pabrik, nanti slip gajinya itu yang akan digunakan atau menunjukkan bahwasanya penghasilannya mencukupi untuk melakukan poligami.
Kemudian menyerahkan fotokopi izin dari pejabat yang berwenang ketika emang ini adalah TNI, Polri ataupun PNS yang melakukan poligami. Nah kemudian nanti syarat-syarat itu nanti dilegeskan di kantor pos, kemudian dilakukan pendaftaran di pengadilan agama. Nah nanti di situ nanti ada panjar biaya yang harus dibayar juga oleh pemohon. Oke, jadi kalau memang katakanlah si seseorang yang ingin berpoligami ini bingung gitu, kira-kira syaratnya apa aja ya? Saya harus kemana ya? Harus ke Prameswara. Ke Prameswara ya? Atau langsung hubungi Bapak Nirul ini selaku Ketua BPC Peradilan Lamongan. Jadi lebih tahu lagi, lebih detail lagi gitu. Kalau wanita yang ingin dipoligami juga, kok aku cuma dikasih ini ya? Kayaknya kurang deh gitu ya. Syarat-syaratnya tidak hanya ini gitu. Nah, bisa konsultasi dulu mungkin sebelum ingin dipoligami gitu. Benar nggak sih? Ya nggak apa-apa. Jadi tetap kita akan membantu memfasilitasi untuk proses konsultasinya kita bantu. Jadi ini pun nanti free konsultasinya. Free ongkir. Oh bukan ya, free konsultasi ya. Free konsultasinya. Tapi nanti untuk proses pendampingannya tetap ada nanti biaya-biaya yang harus dipenuhi juga. Oke, baik, sampai di sini dulu nih. Kayaknya kita ngobrol-ngobrolnya juga cukup seru juga ya tentang ada beberapa syarat yang dilakukan oleh seseorang yang ingin berpoligami dan tentunya ini dengan syarat yang poligami yang sah gitu. Terima kasih Bapak Nirul Bahi Al-Haidar SH selaku Ketua BPC Peradilan Lamongan. Dan untuk Anda Sobat Prameswara masih tetap stay tune di 103,9 Prameswara FM Lamongan.